Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Syed Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masuk di pembahasan selanjutnya di masalah tayamum. Tapi kita masuk di masalah furudut tayamum dan sunnah-sunnahnya. Dikatakan furudut tayamum khamsah. Fardunya tayamum ini ada 5. Yang pertama naglut turab, wa huwa tahwilut turab min ayyi makan illa wajhi wal yadain. Jadi yang pertama itu memindahkan debu. Ya, memindahkan debu dari tempat mana saja, baik dari tanah atau mungkin dari wadah atau apa saja, ilal wajhi wal yadain, ke wajah dan kedua tangan. Kemudian faedatun al-ghasdu wan naglu mutaghayyiran. Nah, di sini yang sebutkan tadi adalah naglut turab. Lah nagl dengan ghasd itu beda. Al-ghasdu dan al-naglu itu lain. Dikatakan itu tasawwuru wujudu ahadima dunal akhar. Bisa terjadi ada salah satu di antara keduanya tanpa yang lain. Seperti adanya ghasd tanpa nagl atau adanya nagl tanpa ghasd. Nah, gambarannya bagaimana? Dikatakan suratul ghasdi dunan nagli. Gambaran ghasd tapi bukan nagl. Ya, ghasd tapi bukan nagl. Ghasd itu kan memaksudkan, bertujuan. Adalah idza waqafa fi mahabbir rih wa ghasada turab litayammum fala yasihu tayammum li adamin nagli. Contohnya kalau misalkan dia berdiri di hembusan angin yang membawa debu, dan dia maksudkan debu tersebut untuk tayamum. Jadi dia hanya berdiri saja, terus wajahnya ini terkena angin yang ada debunya atau badai debu, badai pasir mungkin. Nah, ini dikatakan fala yasihu tayammum li adamin nagl. Tidak sah tayamum karena tidak adanya nagl atau memindahkan. Ya, tidak adanya nagl. Ini tadi ghasd tapi tanpa nagl. Maksudnya dia tayamum, tapi tidak ada memindahkan debu dari tempat apa saja ke wajahnya. Tapi langsung dia menghadapkan wajahnya ke debu tadi. Ya, badai debu. Surah yang kedua atau gambaran yang kedua sebaliknya, nagli duna al-ghasd. Nagl memindahkan tapi tidak bermaksud dan bertujuan untuk tayamum. Dikatakan idza tayammamahu ghairuhu bi ghairi idnihi. Contohnya kalau misalkan ada seseorang mentayamumi dia tanpa izinnya, ini juga tidak sah. Ya, tahu-tahu ditayamumi dengan debu diusapkan ke wajahnya dan kemudian tangannya, maka tidak sah kalau tanpa izin. Au latokha wajahu wajadai biturabi dunal ghasdi, atau dia memang melumuri debu di wajahnya dan kedua tangannya tapi tidak bermaksud untuk tayamum, hanya melumuri saja, maka ini juga tidak sah. Dikatakan fala yasihu tayammum kadzalika li adamil ghasdi. Tidak sah karena tidak ada maksud dan tujuan untuk tayamum tadi. Jadi dua-duanya harus berbarengan. An-naglu wal ghasdu, memindahkan, kemudian memaksudkan. Ketika memindahkan tersebut dimaksudkan dan bertujuan kita memang untuk tayamum. Masalah ma makna qauli sahibis Saffatiz Zubad. Ada satu masalah. Apa makna perkataan dari sahib Saffatiz Zubad, Imam Ibn Arsalan? Wa farduhu naglu turabi law nagal min wajhi lil yadi au bil aksil hal. Ya, dan fardunya adalah nagl turab, memindahkan turab, lau nagal, ada kata memindahkan, min wajhi, dari wajahnya, lil yadi, ke tangannya, au bil aksi, atau sebaliknya, maka hukumnya halal atau hukumnya adalah sah. Contohnya apa? Maknanya apa? Dikatakan annalin nagli surataini jaizatain. Untuk nagl sendiri ada 2 gambaran yang diperbolehkan. Yang pertama, ini mensyarahkan nazam dari Zubad ini tadi.
Yang pertama suratun nagli minal yad ilal wajhi. Memindahkan debu dari tangan ke wajah. Yani ayyakuna ala yadaihi turabun qabla tayamum. Di tangannya sudah ada debu sebelum tayamum. Fayam sahabiha wajahu ma'aniyati tayamum. Kemudian mengusapkan wajahnya dengan debu yang ada di tangannya tersebut dengan niat tayamum. Ini sah. Kemudian yang kedua, suratun nagli minal wajhi ilal yad. Memindahkan dari wajah ke tangan. Ayyatiya ala wajhi turabun jadidun ba'da'an masaha wajahu. Jadi setelah dia bertayamum wajahnya dengan niat dan kemudian nagel tadi memindahkan misalkan dari tanah kemudian memindahkan ke wajahnya dengan niat tayamum, kemudian ada debu lagi di wajahnya, debu baru ya, debunya debu baru, mungkin dia ngambil lagi terus diusapkan yang kedua kalinya di wajahnya, maka ini debu baru yang kedua. Ayati ala wajhi turabun jadidun ba'da'an masa wajahu. Setelah dia mengusap wajahnya, fayanggulahu ila yadaihi wa yamsahahuma. Kemudian dipindahkan kedua tangannya, kemudian dipindahkan dari wajah ke kedua tangannya debu yang baru yang kedua. Ya, jadi kita ambil debu di tanah, kemudian kita mengucapkan nawaitu tayamum listibah fardhu shalah, kita usapkan wajah kita. Kemudian mungkin ada angin yang berdebu ke wajah kita dengan debu baru lagi. Jadi ketutupi lapis kedua. Nah, kita ambil debu yang di wajah yang baru tadi. Ya, bukan yang dipakai untuk tayamum, tapi yang baru datang. Kita ambil, kemudian kita usapkan ke kedua tangan dengan debu tersebut, maka hukumnya boleh. Kemudian fardu tayamum yang kedua. An-niyatu, niat. Dikatakan fayanwi istibahah shalah. Niat untuk istibahah salat. Li'anna tayamum la yarfa'ul hadat. Karena tayamum ini hakikatnya memang tidak mengangkat hadat. Tidak menghilangkan hadat. Wa innama yubihu, tapi tayamum ini memperbolehkan makana muharraman alal muhdits. Apa yang tadinya diharamkan atas orang yang berhadat kecil ataupun besar, diperbolehkan lagi atau dihalalkan lagi, tidak menjadi haram setelah ditayamum. Tapi tayamum itu tidak mengangkat hadas aslinya. Ya, bukan menghilangkan hadas seperti wudhu atau mandi. Ya, seperti wudhu atau mandi wajib. Wa waktuha, dan waktunya niat ini kapan? Waktunya niat ini la budda min garnin niyah bin nagli. Wajib dia ketika memindahkan debu tersebut dari tanah atau dari wadah, mungkin dia memindahkan, mengambil debu itu dengan kedua tangannya. Ketika mau mengusap wajahnya, dia mengucapkan niat ma'astidamatiha ila masih syai'in minal wajhi, sampai dia mengusap wajahnya. Jadi dia ambil, kemudian dia mengucapkan dalam hatinya nawaitu istibah li fardhis shalah. Nah, ketika ucapan niat tersebut di dalam hati masih terucap, tangan kita posisi sudah di wajah. Tinggal kita menjalankan satu kali jalan, meratakan ke seluruh wajah, maka sah niatnya tersebut. Nah, sedangkan niat sendiri di dalam tayamum itu ada 3 derajat. Yang pertama, niat istibah fardhis shalah au fardhit tawaf. Nawaitu tayamum listibah fardhis shalah. Kalau dia mengucapkan niat seperti itu di dalam hatinya, lihat fardhis shalah, istibah fardhis shalah, maka fayastabihu biha fardhon wahidan. Maka dia boleh melakukan sholat fardu 1 kali dengan tayamum itu. Wa jami'an nawafil, dan boleh melakukan sholat sunnah seberapapun banyaknya. Wa jami'i ma yaftagiru ila tayammumi kama mushafi wa jadil syukri. Kemudian dia diperbolehkan untuk melakukan apa saja, misalkan seperti memegang mushaf atau sujud syukur ataupun membaca Quran mungkin dan lain sebagainya. Tapi sholat fardunya hanya 1 kali sholat fardu. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua dari niat tersebut adalah niyatu istibahatis shalah au naglis shalah au tawaf au sholatil janazah. Niat istibah sholat saja, tidak pakai fardu.
nawaitu tayamum istibah sholat, atau nawaitu tayamum linafli sholat, untuk sholat sunnah, atau niatu tayamum li tawaf, atau niatu tayamum li sholatil janazah. Maka kalau dia niat seperti itu, fayastabiu biha jami'i sholawat ma'adal fardil aini, maka dia boleh melakukan sholat apa saja selain sholat fardu ain, seperti sholat 5 waktu, maka tidak boleh dia melakukannya kalau dia niatnya seperti itu. Ya, hanya boleh sholat sunnah, sholat jenazah, baca Quran, membawa Quran, dan seterusnya. Tapi sholat fardu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, tapi kalau khutbah Jumat bagaimana? Dikatakan wa fi niyati istibah khutbatil Jumat khilaf. Kalau di khutbah Jumat itu ada perbedaan pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Dikatakan fa indar Ramli yastabiu biha fardhan ainiyan wahidan. Kalau di dalam Imam Ramli dikatakan diperbolehkan fardu ain satu saja. Kenapa? Li'anna bimanzilati rakaataini. Karena khutbah itu kedudukannya sama seperti 2 rakaat. Sawa'un kanal fardul khutbah am ghairiha. Baik itu khutbahnya khutbah fardu atau khutbah yang lain. Ada khutbah itu khutbah sunnah, seperti khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Wa amma Imam Ibnu Hajar fala yastabihu bitayammum laha fardhan ainiyan. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, maka tidak yubih dengan tayamum fardu aini. Kalau dia niat untuk nafil salat, maka tidak boleh melakukan khutbah. Tapi itu khilaf di antara ulama. Wattafaqu annahu la yajma'u ma'aha fardhan akhar walau khutbatan ukhra. Fala yakhtubu thaniyan ba'da ain khataba awalan bitayammumin wahidin. Ya, jadi ketika seorang yang khutbah Jum'ah, menurut ulama dia tayamumnya sebelum khutbah pertama. Ini khotibnya yang bertayamum. Dia tayamum kemudian khutbah pertama, kemudian duduk di antara 2 khutbah, dia tayamum kemudian berdiri untuk khutbah yang kedua. Nah, tapi kalau misalkan memang tidak ada orang-orang yang layak menjadi khotib atau mungkin semuanya bertayamum. Tapi kalau ada yang layak menjadi khotib, ya mending yang layak menjadi khotib dan tidak bertayamum untuk berkhutbah dan juga memimpin Jumatan itu. Kemudian yang ketiga, derajat niat yang ketiga, niyatu istibah masil mushaf. Niat istibah untuk menyentuh Quran. Nama itu tayamum istibah masil mushaf, menyentuh Quran. Au wa ma yaftagiru ila tayamum, atau yang diperbolehkan dengan tayamum, seperti sajadah tilawah wa syukri, seperti sujud tilawah, seperti sujud syukur. Harus kita ketahui bahwa sujud syukur pun harus memakai syarat suci dari hadas besar dan kecil. Ketika kita sedang berhadas kecil, maka tidak boleh kita bersujud syukur atau bersujud tilawah di luar sholat. Kemudian fayastabihu biha jami'a ma yaftagiru ila tayammum ma'ada shalah fardhan wa naflan wa ma fi hukmiha katawaf. Diperbolehkan dia melaksanakan baca Quran, menyentuh Quran, dan kemudian sujud syukur dan lain sebagainya. Tapi sholat fardu dan sholat sunnah tidak diperbolehkan dengan niat tayamum yang ketiga tadi. Begitu juga tawaf. Nah, mending bagaimana? Mending kalau dia tayamum, mending niatnya yang di derajat pertama, yaitu nawaitu tayamum listibahah fardis sholah. Fardis sholah. Supaya apa? Supaya dia bisa melakukan segalanya. Bisa sholat fardu ain 1 kali, bisa melakukan sholat fardu kifayah beberapa kali, begitu juga sholat sunnah terserah, kemudian membaca Quran, kemudian menyentuh Quran, membawa Quran, dan lain sebagainya, hukumnya sah semuanya dengan niat yang derajat yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini rukun yang ketiga atau rukun fardu tayamum yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajahnya, kullahu, seluruhnya. Wala yajibu isalu turab ila manabiti sya'ri wala yundabu. Tidak wajib masukkan debu ke manabiti sya'ri, tempat tumbuh kulit, tempat tumbuhnya rambut, seperti di alis atau di janggut atau di kumis.
Tidak seperti air. Kalau air harus masuk ke kulit yang ada di tempat tumbuhnya rambut. Tapi kalau tayamum tidak, cukup di luarnya saja dengan dengan sekali jalan. Karena tayamum beda dengan wudhu memakai air. Ya. Dan tidak ada sunnah 3 kali kalau tayamum. Kalau wudhu sunnah 3 kali. Kemudian yang keempat, mashul yadaini, mengusap kedua tangannya. Nah, kaifiyahnya bagaimana? Kaifiyah yang disunnahkan. Tapi kalau misalkan kita pakai cara pokoknya mengusap rata dengan kedua tangan kita, meratakan debu di kedua tangan kita, sah. Tapi ada yang disunnahkan. Caranya bagaimana? An yadha asabi'al yusra wal ibham ala dhuhri asabi'il yumna siwal ibham. Menaruh telapak tangan kiri di bawah, di punggung telapak tangan kanan, ya, seluruhnya ini, dari jari jemari dan juga jempolnya. Kemudian bihaitsu la takhruju anamilal yumna an musabbahatil yusra, sekiranya tidak keluar jari tangan kanan kita dari jari kiri kita. Jadi letaknya di sini. Lantas wa yumirruha alal yumna, kemudian dijalankan sampai wa idza balaghal qu dhamma, ya, ketika sampai di pergelangan tangan, dhamma, genggam, ya, genggam. Kemudian ila harfid darai al mirfaq, sampai ke siku, di atas siku. Kemudian dibalik, ya, dibalik dan dijalankan lagi sampai ke telapak dhira'nya, telapak lengan bawahnya sampai atas. Wa yumiruha ilal mirfaq thumma yudira batinal kaffihi ila butuni dhira', ya, telapaknya dhira' atau telapak lengan atas. Wa yumiruha alaihi rafi'an ibhamahu fa idza balaghal qu amarra ibhamal yusra ala ibhamil yumna, sampai ke pergelangan yang kiri. Ketika kita sampai di sini, maka ini dijalankan jempol kiri kita dijalankan untuk melewati jempol kanan kita. Ini caranya yang disunahkan, atau kaifiyah yang disunahkan. Wa yaf'alu kadzalika bil yadil yusra, dan juga melakukan yang sama dengan tangan kiri tadi. Dengan posisi begini, kemudian sampai di sini digenggam, sampai di sikunya, kemudian diputar, terus dijalankan di sini sampai di sini. Sampai di ini ibu jari, ya, sampai ibu jari. Kemudian yang kelima, yang khamis, yang terakhir, ar-tartib bainal mashatain, harus berurutan di antara dua masah. Ai la budda min an yamsaha al-wajha awalan tsumma yadaini, harus berurutan dalam arti wajah dulu kemudian baru tangan. Sama dengan wudu. Wudu harus berurutan dari tangan, dari wajah, tangan, rambut, kaki. Begitu juga tayamum, wajah, setelah wajah selesai baru berpindah ke tangan. Moga-moga bermanfaat bagi kita. Ini untuk masalah fardhu tayamum, dan selanjutnya adalah kesunahan tayamum yang akan kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah dan Allah yafaqana fid din wal hamdulillah. Wa man asafna sallallahu alaihi wasallam wa Nabi al-Fatihah.